Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Jakarta, kota metropolitan yang kini menjadi pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia, memiliki sejarah panjang yang kaya akan warna. Jejak peradaban di kota ini dapat ditelusuri sampai abad keempat Masehi, ketika wilayah ini masih berupa permukiman kecil di tepi sungai Ciliwung. Dari pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai pada masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, sampai menjadi Jayakarta, yang kemudian dikuasai oleh VOC dan diubah namanya menjadi Batavia. Tahukah historian bagaimana sejarah dan kronologi perubahan nama Jakarta dari waktu ke waktu? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sejarah Jakarta berawal dari pelabuhan kecil di sekitar Sungai Ciliwung sekitar 700 tahun yang lalu. Pada abad ke-14, daerah ini bernama Sunda Kelapa dan menjadi pusat pelabuhan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda memiliki 6 buah bandar laut, yaitu Bantam, Pondam, Cugede, Tangaram, Capala, dan Cemano. Di masa itu, Sunda Kelapa merupakan pusat perdagangan dan menjadi kota sibuk sampai memikat bangsa Portugis di Malaka. Kemudian, de Albuquerque, seorang gubernur jenderal Portugis di Goa, India, mengutus Henrique Leme dan rombongan di tahun 1522 untuk datang ke Sunda Kelapa. Rombongan Portugis ini datang dengan membawa berbagai macam cenderamata untuk Raja Sunda, yaitu Sang Hyang Surawisesa. Niat Portugis itu untuk meminta izin membangun benteng dekat muara Sungai Ciliwung. Pada 21 Agustus 1522 disepakatilah sebuah perjanjian persahabatan antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugis. Kesepakatan itu ditandai dengan pendirian sebuah prasasti. Isi perjanjian itu adalah bahwa Portugis bersedia membantu Sunda Kelapa apabila sewaktu-waktu kota bandar ini diserang oleh Kerajaan Cirebon. Sebagai imbalannya, pihak Portugis diperkenankan mendirikan loji atau kantor dagang di Bandar Banten. Tapi loji itu tidak pernah dibangun di Bandar Banten seperti kesepakatan. Portugis tetap menginginkan loji itu didirikan di Sunda Kelapa. Akibat adanya perjanjian itu, Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak merasa cemas. Tahun 1526 sampai 1527, Sunan Gunung Jati atau Fathahillah, Sunan dari Kesultanan Cirebon menyerbu Sunda Kelapa dan memukul mundur Kerajaan Sunda dengan bantuan dari Kesultanan Demak. Portugis yang kembali lagi ke Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan belum sempat membuat loji sama sekali, tidak bisa berbuat apa-apa ketika Sunda Kelapa sudah beralih kekuasaan ke Fathahillah. Akibat penyerangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Jayakarta pada abad ke-17 kemudian diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pertumbuhan perdagangan di Jayakarta semakin berkembang pesat. Jayakarta menjadi tempat menghimpun hasil bumi dan berbagai produk dagang lainnya dari sejumlah wilayah. Wilayah ini menjadi tujuan para pedagang dari Eropa, Belanda, Portugis, sampai Inggris. Belanda, Portugis, dan Inggris banyak mendirikan kantor pusat dagang di Jayakarta. Jayakarta berubah menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal dagang dari berbagai negara untuk bertukar komoditas. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC dan mengambil alih kekuasaan atas Jayakarta. Tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Dia lalu mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Nama Batavia ini diambil dari nenek moyang bangsa Belanda, Batavieren. Suku tersebut berasal dari suku Jermanik yang mendiami permukiman di tepi Sungai Rhine. Bukan cuma mengganti nama Jayakarta, Belanda juga membuat rancangan tata kota Batavia menyerupai kota-kota yang ada di negaranya,
dengan ciri berbentuk blok. Masing-masing dipisahkan oleh kanal dan dilindungi oleh dinding sebagai benteng dan parit. Tujuannya adalah untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Sayangnya, pembuatan kanal-kanal di tengah kota ketika itu banyak dikritik karena dinilai kotor dan menjadi sumber penyakit. Bahkan sempat dijuluki cemetery orang Eropa. Pembangunan Batavia selesai pada tahun 1650. Kota itu kemudian dihuni oleh orang-orang Eropa. Sementara orang-orang Cina, Jawa, dan penduduk aslinya disingkirkan ke tempat lainnya. Pemerintahan VOC lalu mendirikan pusat pemerintahan dan memindahkannya ke daratan yang lebih tinggi dengan nama Weltevreden. Pada 1 April 1905, pemerintah Belanda kemudian mengubah nama Batavia menjadi Gemeente Batavia. Dan pada 8 Januari 1935, pemerintah Batavia kembali mengubah nama Batavia menjadi Stad Gemeente Batavia. Pada tahun 1942, Belanda kalah di tangan Jepang. Kekalahan ini akibat terdesaknya sekutu Belanda dalam Perang Dunia II. Jepang lalu mengambil alih kekuasaan dan kembali mengusulkan nama baru untuk Batavia. Tercetuslah nama Jakarta, yang merupakan akronim dari Jayakarta. Nama lengkapnya adalah Jakarta Tokubetsushi, yang berasal dari bahasa Jepang, dengan arti jauhkan perbedaan. Nama ini sesuai dengan kondisi Batavia, yang memang dikenal sebagai kawasan yang berisi percampuran dari berbagai bangsa. Nama Jakarta Tokubetsushi kemudian disahkan saat peringatan Hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember 1942. Masa kekuasaan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1945, mereka menyerah pada sekutu. Menyerahnya Jepang menandai berakhirnya Perang Dunia II, dan beberapa hari setelahnya Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, nama Jakarta tetap dipakai, tapi meninggalkan nama belakangnya, yaitu Tokubetsushi. Nama Jakarta terus berubah setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Maret 1950, pemerintah Republik Indonesia merubah nama Jakarta menjadi Praya Jakarta. Tanggal 22 Juni 1956, Wali Kota Jakarta kembali mengukuhkan namanya menjadi Jakarta. Tanggal 18 Januari 1958, Jakarta menjadi daerah otonom dengan nama Kota Madya Jakarta Raya yang berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Tahun 1959, Jakarta berubah statusnya menjadi daerah tingkat 1 provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Tahun 1961, status Jakarta dari daerah tingkat 1 kembali diubah menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI. Tanggal 31 Agustus 1964, Ibu Kota Jakarta Raya resmi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Tanggal 31 Agustus 1999, status Jakarta kemudian diperbarui menjadi pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi, daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta dengan status otonomi yang memiliki kota administrasi. Tanggal 30 Juli 2007, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta berganti nama menjadi DKI Jakarta dan mengukuhkan statusnya sebagai daerah otonomi khusus ibu kota. Itu tadi sejarah panjang dari Jakarta, kota primadona yang menarik bangsa lain untuk singgah dan menetap di sana, yang pesonanya tidak pernah hilang sampai saat ini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.